Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang pertama, saya ucapkan duka yang paling dalam terhadap adik-adik yang mengalami kekerasan di dunia pesantren. Yang perlu dipahami di sini, saya coba membuka melalui kultur ya, di kultur di NTB, terutama apalagi ini terjadi di pendidikan terkait Nahdlatul Wathon kan. Ini jaringan pendidikan NW kan. Nahdlatul Wathon itu saya ingat didirikan di tahun 53. Yang memang targetnya adalah menaikkan kualitas intelektual dan masyarakat Sasak pada waktu itu. Oleh karena itu jaringan NW itu di NTB perlu diketahui sudah berhasil menjadikan pemukanya menjadi gubernur di 2008 ke 2018, yaitu Tuan Guru Bajang. Nah, ini saya juga agak nggak yakin kalau nggak ada intervensi ya, dalam artian kenapa kasus ini begitu keras bagi saya, karena Jam'iyah Nahdlatul Wathon di sana itu mayoritas dan loyal sekali pada guru-gurunya, kiai-kiainya. Tapi di satu sisi ini pembiaran bagi kita, dalam artian kalau dilihat dari mudabirnya di 2005 itu 10, ternyata sekarang tinggal 2, itu pun dengan istrinya. Berarti kan ada terjadi sesuatu di pesantren itu. Pengasuhnya dari 10 sekarang ke 2, berarti kan manajemennya nggak bagus, pimpinannya juga trouble gitu. Bahkan terjadi meregang nyawa di sini, ya kan? Oleh karena itu tim sebenarnya di Polda Polres harusnya paham lah itu. Nggak harus kita yang bedah di situ. Dari sisi kultur saya rasa pasti ada intervensi luar ini, pimpinan. Oleh karena itu kita belajar pada kisah Rasul. Pada waktu itu Rasul diminta untuk memberi keringanan kerabatnya ketika mencuri. Rasul bilang begini, jangankan kerabatnya, Siti Fatimah Az-Zahra binti Muhammad saja ketika mencuri, saya sendiri yang potong tangannya. Mungkin itu cukup sekian. Oke, cukup. Lagi Pak Bimantoro Wiono, silakan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan seluruh anggota